Kalau sampai pendeta itu mengatakan orang lain sesat, bidat, itu ngerti nggak? Bidat, sesat itu sudah dekat dengan setan. Dan itu tidak etis, saudara. Ya nggak etis. Kita kepada saksi Yehova dan Mormon saja sekarang tidak gampang bilang bidat. Dulu dikenal sebagai bidat dan sesat. Sekarang diakui pemerintah. Ya, kita tidak mudah loh bilang dia bidat atau sesat. Itu menyakiti seluruh umat Mormon atau umat saksi Yehova. Sekarang saya mau tanya, orang Protestan saya mau tanya, Katolik sesat nggak? Berani bilang sesat? Bidat? Mau digantung rame-rame orang Katolik. Tapi berhubung Erastus dikatain bidat diam, dikuatain terus. Dia tidak tahu bahwa banyak orang juga ikut sakit hati. Nah, saudara yang tiap minggu ketemu saya, sekian ribu orang, ratus ribu, bahkan juta yang sudah 10-15 tahun ikut saya, hidupnya diubah. Pusing dia dengar gini. Ya kan? Kita tentu tidak setuju dengan semua doktrin yang dimiliki orang gereja denominasi lain. Pasti. Kalau setuju kita akan menjadi satu dengan sinodenya. Beda kok. Apa kita berani bilang sesat atau bidat? Mungkin orang bisa bilang begini juga. Tapi Pak, kadar salahnya itu beda. Apa ukuran kadar salah? Oh, Paulus juga mengatakan sesat. Apa kamu sekelas Paulus? Apa kau punya ilham roh seperti Paulus? Paulus juga bilang sesat, anjing-anjing. Itu Paulus, kamu? Apakah kamu sudah sekelas rasul? Hidup kamu sehari ini sudah kelas rasul enggak? Bagaimana seandainya pelanggaran yang pernah kamu lakukan yang orang tahu lalu dibongkar? Kamu akan malu. Tapi kita orang-orang yang santun, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita diam. Nangkep saudara? Saya mau tanya orang Protestan, Katolik sesat nggak menurut Protestan? Saya tanya orang Katolik, Protestan sesat nggak? Apakah orang Katolik bilang Protestan sesat, bidat? Tidak. Ada kesantunan hidup bersama. Orang Protestan melihat orang Pentakosta yang bahasa roh, sesat. Dulu berani, sekarang tidak. Kenapa? Karena orang karismatik tambah gede, tambah besar, tambah kaya, tambah besar gerejanya. Masuk di TV, radio, dan lain-lain. Udah nggak berani. Dulu buku, saya masih ingat, tahun 75, 70, 80 ya. Ada buku ajaran-ajaran bidat. Di situ termasuk gereja Pentakosta, gereja Betel Indonesia, Gebis, gereja Betel sepenuh, sesat. Sekarang berani bilang GBI sesat, GBI sesat. Jangan. Ada etika kehidupan. Ada etika. Tapi benar-benar ini salah. Siapa yang bisa mengukur benar-benar salah? Hanya kau lihat satu dua kalimat khotbahnya. Jadi kita melihat keadaan ini memalukan. Sampai orang muslim saja berkata begini, jangan begitu dong pendeta-pendeta gitu loh. Karena ustadz-ustadz pun tidak konflik seperti pendeta-pendeta konflik loh. Coba apa nggak memalukan gitu. Makanya kita jangan menambah keruh, kita diam saja.